أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حيكم بتحية الإسلام، تحية طيبة خالدة من عند الله، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di minggu pertama dalam kegiatan pengajian terkhusus kegiatan tahsilul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita yang sudah kita sepakati setiap minggu pertama per bulannya. Ini bulan Desember, akhir tahun, maka setahun lagi baru kita ketemu setelah ini, tahun 2024 kalau masih hidup. Memang iya. Kalau harinya, bulannya pasti datang. Kita yang belum tentu bakal masih ada atau tidak. Maka jadikanlah Jumat pertama ini Jumat terakhir dalam hidup kita. Di Jumat pertama per bulan, faham maksud saya. Jadikan ini Jumat terakhir agar kita lebih berhati-hati lagi untuk hidup ke depan. Kalau sampai berpikir masih hidupnya nanti minggu depan, masih hidupnya itu nanti tahun depan, siapa yang bisa memastikan atau memberikan garansi dia masih hidup? Jangankan minggu depan, besok atau beberapa menit ke depan, kita tak ada yang bisa memastikan bahwa kita masih bernafas dan bernyawa di muka bumi ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo, bentar kita salawat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadiah dulu jauh pula beliau. Ayolah kita aja mulai ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil الظالمين
pernah kita lihat wajahnya, tak pernah kita melihat matanya yang begitu indah, hidungnya, mulutnya, dan sama-sama kita mengetahui bahwasannya perut Rasulullah itu sispek, tidak buncit, dadanya besar, dan badannya tegak, menunjukkan bahwasannya pola hidup Rasulullah itu luar biasa. Saya buncit, Rasulullah itu sispek, badannya bidang bahunya tegak, dadanya berisi. Karena kalau ada yang mengatakan perut buncit ini nikmat dari Allah, katanya. Laknat dari Allah itu. Kenapa? Biasanya buncit itu rakus. Bukan saya yang bilang. Kalau saya yang bilang, ibu bisa entah saya. Tapi ulama-ulama kita ketika menjelaskan tentang Umar bin Khattab, ketemu sama sahabatnya, dilihatnya perutnya, apa? Mahadza, katanya. Apa ini? Kok bisa buncit? Ini nikmat Allah. La, laisa nikmat Allah, itu bukan nikmat Allah, tapi apa? Laknatullah. Dan hati-hatilah yang perutnya buncit, udah mulailah dikurang-kurangi lah makan berlemak. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan penghuni surga nantinya, dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan di yaum la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ibu jamaah serikat amal baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai tahsin kita, saya sedikit berbagi nasihat untuk kita semua. Ada kegiatan atau amal ibadah sepele kita melihatnya, ternyata luar biasa akibatnya. Apa itu? Tarkul fara'id wa muqaddimun nawafil. Tarkul fara'id wa muqaddimun nawafil. Banyak orang berlomba-lomba meninggalkan yang wajib, mendahulukan yang sunnah. Salat tasbih, apa hukumnya? Sunnah. Banyak orang berbondong-bondong salat tasbih, on time, tepat waktu. Ada info salat tasbih di Masjid Anif, di Masjid Musannif Cemara, salat tasbih di Masjid Al-Falah. Oh, berlomba-lomba orang. Subuhnya tinggal. Tablik akbar. Ada Ustaz Kondang datang, dapat info broadcast dari WA. Hari Jumat nanti ada Ustaz Abdul Somad datang. Oh, kapan waktunya? Habis zuhur. Berbondong-bondong orang untuk melaksanakan tablik akbar. Zuhur tinggal. Nggak usah jauh-jauh, bulan Ramadan. Ibu tahu Ramadan Fair yang di Masjid Raya. Kalau dilihat pakai drone, kamera yang bisa terbang itu, lebih ramai lagi di luar daripada di masjid, melaksanakan sholat maghrib, isya, tarawih, witir. Berikutnya, mohon maaf nih Bu, sholat tahajud hukumnya apa? Sunnah. Melayani wak laki-laki hukumnya apa? Melayani suami. Apa hukumnya Bu? Wajib. Bangun wak perempuan, bangun wudhu dia pakai mukena. Wak laki-laki udah dikode wak laki-lakinya. Dek. Apa kata wak perempuan? Udah tua bang, udah tua. Gatal, ibadah bang, ibadah katanya. Itulah ibadah dia Bu. Ibu tinggalkan tahajud, ibu layani wak laki-laki. Bukan wak laki-laki orang lain, suami awak. Yang wajib itu melayani suami, bukan tahajud. Tahajud sunnah. Iya. Ibu menolak ajakan suami, kena laknat sama malaikat sampai subuh. Wah, laki-laki baru pulang kerja, dek. Capek awalnya, capek.
Kenalah anak sama malaikat sampai subuh. Hati-hati. Hati-hati. Ini majelis taklim. Ibu hadir kemari. Suami melarang, jangan abang ada mau buat surprise ini untuk supaya kan keluarga kita ini udah lama mau buat syukuran lah, kita masih langgeng gitu. Enggak bang, aku mau ngaji, ada Ustaz Kepal tuh di masjid, aku mau ngaji katanya. Berdosa ibu yang ada di sini, pulang lakukan anniversary dengan suami. Nah ini bu ya, tarkul faraid wa muqaddimun nawafil. Banyak orang meninggalkan yang wajib mendahulukan yang sunnah. Ini terjadi sama kami bapak-bapak. Kalau udah tahlilan habis maghrib, kalau di sini enggak saya lihat, karena itu azan udah selesai. Kalau di kampung saya beberapa tahun yang lalu, sekarang udah mulai berubah zamannya. Beberapa tahun yang lalu kalau udah tahlilan habis maghrib, isya itu lewat, azan udah masih lanjut. Itulah dia. Nah, tradisi-tradisi turun temurun. Jadi saya bilang sama ayah saya, ya kan udah azan itu. Inilah di sini. Dilanjutkan. Oke lah, Isya bisa digeser waktunya. Tapi bisa dipastikan nggak? Wah itu kalau udah pulang surat Isya. Biasanya kalau udah pulang, biasanya ya, males awak. Udah males. Apalagi udah kenyang makan nasi berkat. Udah kenyang, udahlah. Malas ngantuk. Jangan bu ya. Sholat tasbih bagus. Berangkat mau kemana Bu Haja? Tasbih lah, masya Allah, astagfirullah. Kau pulang ke masjid, sholat tasbih, astagfirullah. Gaya wajah nih. Makeup merah di mana-mana. Ini merah, ini merah. Saya lihat macam kena tonjoknya wak nih. Begini merah kan. Alis mata ngelihat orang pun berat deh. Alis mata panjang bukan main, itulah orang-orang di luar. Katanya ada yang bilang ini sholat tasbih itu katanya diharuskan sekali seumur hidup. Benar. Itu berarti macam ada kewajiban. Jadi begini, yang dimaksud ini silahkan sholat tasbih, tapi jangan tinggalkan fardu. Saya bilang sholat tasbih bagus, silahkan. Tapi kebanyakan orang menganggap sholat tasbih ini macam wajib. Oh, enggak bang, aku sholat tasbih. Janganlah deh. Ke Batu Ceper lah kita, atau kita ke Simbahi lah, kan jalan-jalan sesekalinya. Abang pun pas kebetulan hari ini cuti, libur. Enggak bang, sholat tasbih lebih penting ya Allah. Katanya, enggak ya. Oh. Nah, jangan. Ya, jadi yang bilang itu benar. Silakan sholat tasbih, karena itu bagus. Akan ada juga ulama mengatakan minimal sekali lah sholat tasbih. Kalau nggak bisa sholat tasbih, kan ada yang mandu di sini. Makanya yang saya maksudkan adalah jangan tinggalkan yang wajib. Wajib tetap ya, tetap wajib dilakukan. Kalau mau ditambah dengan sunnah-sunnah, afdol, bagus sekali. Karena nanti di akhirat ketika timbangan amal kita yang lebih berat dosa daripada pahala bisa ditambahkan dengan yang sunnah-sunnah yang kita lakukan. Nah, itu nanti ya, kalau udah balance dia seimbang, itulah surgalah menanti kita. Oke Bu, jadi itu saja nasihat kita Jumat kali ini. Tetap lakukan yang wajib, jangan dikurang-kurangi ataupun ditinggalkan. Silahkan ditambah dengan sunnah-sunnah. Kayak tarawih misalnya. Banyak orang terlambat ketika dia mau tarawih, sampai akhirnya isanya tinggal. Banyak ini seperti ini, apalagi nanti mau menjelang Ramadan. Saya sampaikan di sini Bu, berlakunya sholat tarawih setelah sholat isya. Saya ulangi, berlakunya sholat tarawih itu setelah sholat isya. Jadi kalau ibu terlambat, isya dulu lakukan, baru tarawih. Ya, hati-hati juga ini. Inilah hal-hal yang sepele. Satu lagi, ria dalam beribadah. Ini kan sepele kita kan. Sekarang ada istilahnya tasbih yang di jari-jari itu. Bagus memang. Tapi biasanya itu bisa menimbulkan ria. Cetek.
Ada tak di sini? Bukan saya anggap itu ria, tapi potensi itu akan menimbulkan ria. Maka hati-hati. Aku kalau bukan bantuanku ini tak berdiri di musola ini. Ini ria. Berapa bang kasih rupanya? 100.000 kan? Gaya. Kalau nggak diem di rupiah 100.000 yang takdir. Tapi rianya bukan main. Gitu Bu ya. Jadi boleh sedekah nggak disebutkan namanya kalau mau bersedekah. Misalnya, infak dari hamba Allah 100.000, infak dari Pak Sangkop 200.000 misalnya. Boleh nggak disebutkan namanya? Boleh nggak disebutkan namanya orang yang berinfak? Boleh. Apa salahnya? Bukan gara-gara ria. Malah yang kadang berpotensi ria hamba Allah. Kenapa? Bukan nggak boleh. Silakan hamba Allah. Cuman kalau gara-gara itu dia ria, misalnya infak dari Pak Sangko 200.000, infak dari Pak Samsudin 700, dari hamba Allah 1 juta. Kau tahu hamba Allah itu siapa? Kawan ini tahu hamba Allah itu siapa? Itu ria itu. Hati-hati ya. Jadi ria ini kadang tanpa kita sadari itu ria. Inilah hal-hal yang sepele ternyata bisa fatal akibatnya, dan amal-amalan kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, sebelum kita mulai pengajian tahsin kita, alangkah baiknya kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan yang lalu kita telah menyelesaikan surah Al-Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya sudah sampaikan kemarin, membaca Al-Fatihah tidak memakai amin di ujungnya, maka tilawahnya tidak sempurna. Sekarang membaca Al-Fatihah, tambahkan amin di ujungnya. Dan amin itu ada 4. Yang paling benar, A panjang, min panjang. Amin. Artinya perkenankanlah ya Allah. Ya, jadi kalau berdoa seperti tadi, ngucapin aminnya panjangin. Amin. Jangan amin. Amin. Artinya aman. Ya, jadi share sama Ibu Purnama tentang masalah amin yang 4 maknanya. Ada amin, ada amin, ada amin, ada amin. Silakan nanti dicek HP-nya masing-masing. Mudah-mudahan masih ada gambar atau poster yang saya kirimkan melalui Ibu Purnama kepada kita semua. Minum dulu saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, wadduhi, wadduha, wadduhi, 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 wadduha. Siapa yang pernah dengar kalimat wadduha dibaca wadduhi? Atau baru ini? Di Arab kayak gitu. Di Tengkuli pun ada begitu. Wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walala bukan walala. Walala akhiratu khairul laka minal ula. Aneh kali bacanya Bu ya. Itulah. Jadi jangan dulu menjudge seseorang ketika membaca ini sesat kau, bodoh katanya. Awal yang bodoh karena belum tahu. Jadi jangan biasakan menyesatkan orang ketika ilmu itu kita belum mengetahuinya. Jangan langsung cepat kali. Sama kayak fitnah. Belum tentu kabarnya awak dapat yang benar, udah awak fitnah dia, dosa besar.
Betul, betul. 24 kali. Itu Bu ya. Segala sesuatu ilmu yang belum kita ketahui itu ilmunya, jangan langsung dijas. Sesat nih. Sama kayak takbir yang saya ajarkan kemarin. Allahu Akbar. Jadi yang sebelah melirik. Bisikinya sama ibu sebelah. Tengok. Apa itu? Sesat. Gini. Berdiri ya. Allahu Akbar. Pas tepat di atas dada. Allahu Akbar. Di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Ini bukan bisulan. Memang ada yang seperti itu. Allahu Akbar di atas pusat. Allahu Akbar di bawah pusat. Bukan pemalas, Ibu. Kayak gini, nggak nyampe telinga pun. Baru yang terakhir, Allahu Akbar. Di luar dari urutan 6 ini, silahkan sesatkan dia. Paham, Bu? Saya ulangin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman 6 pendapat mazhab yang membenarkan yang metode masing-masing. Kemudian di luar dari ini sesat. Allahu Akbar. Ketua ini. Kok katanya kepalanya? Oh, gara-gara ini anak awak ikut dia. Allah ya, jadi mazhabnya nih. Allahu Akbar. Nasruddin Albani, sifat sholat Nabi. Pas tepat di atas dada. Allahu Akbar, mazhab Syafi'i yang sering kita lakukan. Orang Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i. Nih, Bu. Nah, Ibu rata-rata begini kan? Nah, di bawah dada, di atas pusat. Mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, alal qalbi, tepat di atas jantung. Syafi'i versi kedua. Jadi kalau ada orang seperti ini, biarkan saja. Tapi awak agak terganggu memang di sebelah. Biasanya. Biasanya kalau lagi kete, lagi nggak cakapan sama sebelah pondok kalian, itu habis itu pakai mazhab Syafi'i versi kedua. Wah, pas habis sholat tumbuk. Kenapa? Aku mazhab Syafi'i. Nggak bisa. Jadi nggak bisa suka hati, tetap konsisten. Ya, Syafi'i versi kedua. Allahu Akbar di atas pusat. Mazhab Maliki. Boleh Ibu catat. Mazhab Maliki. Nih, di atas pusat. Allahu Akbar di bawah pusat. Hambali, Hanafi, sama mereka berdua ini. Hanafi sama Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar, nggak bersedekap. Maliki versi kedua. Jadi mazhab Maliki itu ada 2. Di atas pusat sama tidak bersedekap. Di luar dari ini silahkan sesatkan. Karena saya pernah lihat orang sholat di Unimed. Lompat-lompat sholatnya. Allah. Macam pampir. Dulu nggak ada HP. Kalau ada HP viral. Dipanggil saya ke TV. Gara-gara itu. Gara-gara viral. Ya, atau sholat ngadap ke sana, dia ngadap ke sana. Saya yang lihat di Unimed. Allah, saya bilang itu masih mahasiswa dulu. Orang jamaah rame ke sana, dia ke sana. Lain buat ini saya pikir. Itu sesatkan. Cara ngangkat takbir 2. Bainal udhunain sama bainal mankibain. Jajar dengan bahu. Cuman 2. Di luar dari ini sesat. Allahu Akbar. Nah, ambil ketapel. Selesai. Ya, Bu ya. Perempuan sama laki-laki sama ya? Sama. Laki-laki perempuan sama sholatnya. Tanda kutip, perempuan lebih tertutup biasanya. Makanya perempuan itu nggak diangkat dia. Dia biasanya bainal mankibain, sejajar dengan ya, biasa Ibu. Ada yang begini, Ustaz? Hah? Ada yang begini? Kedinginan. Kedinginan. Tak tahu lah saya. Boleh. Itulah tadi saya bilang, kalau begini dia salah. Nggak pernah ada yang mencontohkan ulama-ulama kita seperti ini. Ini tutup sini, Ustaz. Kan sama itu. Nah, itu jalan.
Gak apa-apa sih. Nah, Kalau mau lebih detail nanti sama muallimah, ya Bu ya, sama muallimah pas jadwal beliau tanyakan masalah fikih wanita lebih detail. Karena saya lagi itu, cuman setahu saya cara sholat laki-laki perempuan sama, cuman perempuan agak lebih tertutup, itu aja. Tertutupnya. Sama kayak pahala ke masjid. Mau laki-laki mau perempuan itu ke masjid pahalanya besar. Cuman perempuan kalau terjadi fitnah silahkan sholat di rumah. kenapa perempuan itu diutamakan sholat di rumah. Di Arab laki-laki itu hormonnya tinggi Bu. Nafsu birahinya itu luar biasa. Jadi kalau udah lihat perempuan naik langsung nafsunya. Makanya Nabi mengatakan silahkan sholat di rumah. Kalau di Indonesia Mbak Jubaidah kan parfum lagi dipakai, Apit Son. Kira-kira ada nggak yang mau nafsu sama Mbak Jubaidah? Ke masjid aja lah. Besar pahalanya Bu. Ibu yang punya waktu faragh itu waktu luas, ada kesempatan, sehat kita, kemudian sempat kita, ada waktu, tak mengurus cucu, nggak ada lagi masalah pekerjaan. Ke masjid aja lah. Besar pahalanya. Betul. Ke masjid aja lah. Ini udah saya sampaikan di SKI Darussalam. Ibu-ibu itu udah mulai ke masjid. Di Jumat rame. Lumayan. Subuh. Nah, Saya sampaikan ini bersama. Tapi kalau gara-gara itu terjadi fitnah, misalnya ini, ada janda. Cantik janda ini. Baru lagi meninggal lakinya. Masih muda. Sholat ke masjid. Terjadi fitnah. Maka dia lebih baik di rumah. karena pernah kejadian di Tanjung Rawa. Wallahi saya bilang, karena saya selalu menyampaikan yang saya alami, cerita kakak itu. Waktu udah habis meninggal lakinya, seminggu rajinlah kakak ini ke masjid. 3 hari ke masjid didatangi ibu-ibu 3 orang. Gara-gara kau lakiku ke masjid sering katanya. Bagus memang. Kalau ini ada ibadah, gara-gara lihat kau dan di rumah udah berubah, otaknya itu udah berubah katanya. Wah selagi kau ke masjid lagi kau katanya. Kenapa dia sama saya? Jadi saya bilang, udahlah kakak sholat di rumah aja. Kalau udah dilabrak seperti itu, nanti luar ke depan makin gak enak. Atau kalau pengen kali ke masjid, cari kakak punya mobil, saya bilang. Keluarlah dari komplek, kan di komplek. Keluar dari komplek, cari masjid, sholat. Gitu. Gimana? Nah, gitu ya. Makanya sama aja itu. Perempuan seperti yang bilang ibu tadi nih. Boleh nggak sholat Jumat? Satu gunung Uhud dikasih Allah pahalanya. Siapa perempuan yang sholat Jumat? Boleh tanya istri Pak Ustaz Zuhri. Di Mekah perempuan sholat Jumat nggak? Kok di sini orang gila gitu. Gitu lah. Tapi saya pernah kejadian waktu saya khotib di Mandala, itu kan mimbarnya itu kan tinggi ya, tinggi di atas. Jadi saya lihat di belakang itu ada ibu-ibu perempuan sekitar 10 atau sampai 15 orang sholat. Begitu lah. Jadi ya perempuan silakan sholat Jumat, pahalanya 1 gunung Uhud. Masya Allah. Cuman di Indonesia ini kayaknya aneh yang seperti itu ya. Orang nanti nganggapnya macam-macam lah. Ini entah bukan Jubaidah kau ini, entah kau Anton ini katanya. Dia pakai jilbab, atau pakai cadar. Dibuka cadarnya berkumis. Oke, berapa ya? Kita lanjut ya. Jadi tentang waktu yang saya baca tadi, kalau ada yang belum pernah mendengarkan wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma quli. Kan aneh ini kedengarannya. Jangan langsung dulu menyesatkan dia. Cari dulu informasi, tanyakan sama guru kita, sama ustaz kita.
Ya kan, Ustaz, saya tadi ada dengar orang baca wadduha, tahu saya merubah-rubah kalimat atau intonasi atau huruf itu merubah arti seperti yang saya bilang. Bagaimana ini? Saya dengar seperti ini. Nah, ketika dijelaskan baru, oh itu dia. Gitu ya. Jangan langsung bulat-bulat. Menyaksikan, awal tak tahu ceritanya, langsung sesat. Menyaksikan sesuatu, ada kayaknya di rumah ini ada mesum, misalnya. Masih dengar cerita lagi. Dan yang cerita itu memang tukang gosip. Cara ceritanya pun pakai mulutnya. Tengok. Kau tengok mulutku. Yang mana kak? Tangan kau ketahuan mulutku tengok. Ini mama ini. Mama ini. Sini nggak ada duduk. Iya. Tahu ya. Oke, ya. Jadi waktu tadi itu namanya qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah ini ternyata ada dialek orang Arab yang susah mengikuti dialek orang Indonesia, logat misalnya nih. Jangankan orang Arab, ada di kita ini yang nggak bisa bilang Allah. Janganlah Allah nih. Allah. Itu nanti. Itu namanya dialek, logat yang memang nggak bisa dipaksakan. Ya. Ada orang Arab nggak bisa bilang sod, dia bilangnya zat. Contoh, Ihdinas siratal mustaqim. Ini sempat viral beberapa bulan yang lalu. Habib Hafiz Umar ya. Dia mengucapkan kalimat surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu namanya qiraat. Jadi qiraat ini, dialek ini, tiap daerah itu dia berbeda-beda. Ada yang memang kesusahan ngomong seperti itu. Kalau kita, saya rasa nggak ada yang susah dari kita di antara 28 huruf hijaiyah itu. Kira-kira nggak ada yang susah menurut kita itu. Cuman karena malas aja dulu waktu kecil, nggak dipaksakan mulutnya, akhirnya terbiasa. Sekarang lidahnya udah keluh. Begitu dia. Makanya beruntunglah waktu kecil itu udah ditekankan sama emak ayahnya, cari guru ngaji, diajar yang baik, maka fasih mulutnya. Seperti ibu ini, ibu yang jilbab putih ini, fasih mulutnya. Coba tanya beliau dulu, apakah ujuk-ujuk langsung fasih? Kenapa saya tahu? Kami udah di villa kemarin. Saya dengar beliau ini membacakan Al-Quran. Makanya agak segan saya ngajar di sini. Hadir pula ibu ini hari ini. Takut saya salah nih. Itu Bu. Saya disuruh mak saya dulu, kau kerok lidahmu pakai sendok. Dikerok pakai sendok. Bukan sendok semen. Sendok makan, Kerok pelan. Nanti mohon maaf, ada lendir putih nanti itu keluar. Itulah yang membuat rusak makhraj. Ketika itu dikerok pelan-pelan Bu ya, nanti lendirnya itu hilang. Jangan perkuat, bukan lendir yang hilang, lidah awak pun hilang. Pelan. Nanti keluar itu nanti yang ibu kalau susah kali nyebutkan zal, nyebutkan sa, sad, bod, cobalah di rumah nanti pelan-pelan dikerok. Atau kalaupun nggak pakai sendok, kalau sikat gigi, gosok lidahnya sampai dalam. Atau minum embun, itu bagus. Minum embun itu bagus. Cuman kita kan jarang dapat embun sekarang ya. Beli aja aqua, dibuka airnya, taruh di atas seng atau di tempat yang tinggi. Karena kalau dibawa dikencingi kucing nanti. Atas seng, malam sebelum tidur. Udah, besok sebelum subuh bangun ambil. Sebelum subuh minum tuh dulu air. Bismillah. Tidak ada yang sebening embun. Diminum itu banyak-banyak. Kalau bisa ya sampai muntah. Benar nggak Bu? Kalau nggak muntah-muntah, colok pakai jari. Saya dulu begitu ke mondok. Nggak muntah-muntah, saya satu kong saya taruh di pesantren, saya taruh di atas,
buka aja tutupnya sedikit ya, sedikit. Sebelum subuh dulu kan pesantren saya arah mau ke Brastagi, untungan sana lagi masuk. Jadi embun tuh masih banyak. Itulah saya minum banyak-banyak, nggak muntah-muntah. Jadi saya colok pakai tangan. Saya colok pakai tangan, baru keluar dia. Nah itulah nanti kotoran-kotoran yang merusak makhraj itu akan keluar dari situ. Tiap hari lakukan ini. Insya Allah nanti mulut kita fasih, Bu. Kan mau kan fasih kan? Kita kan nggak mau sampai kita mati ini aja kita pertahankan bacaan. Jangan. Bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi dialog tiap orang ini berbeda. Jangankan orang Arab, saudara-saudara kita yang dari Sipiomot, yang dari ujung-ujung itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Bu, waktu kami tahsin, Mungkin ada yang belum datang saat itu. Kami ada belajar lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Lafaz Allah. Dikupas tuh dalam tajwid, dimasukkan dalam materi tajwid. Nah, atau itu dulu kita belajar. Nanti aja bahas ya. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Jadi ibu-ibu yang belum fasih bilangkan Allah. Jadi Bu, menyebutkan Allah itu ternyata bibirnya nggak bergetar, nggak goyang dia. Ibu lihat saya. Allah. Coba Allah. Jangan ngatup bibirnya, jangan Allah. Nah, nanti pulang ke rumah, tengok depan cermin. Kalau masih bergetar, wah, memang nggak sampai salah, tapi kurang sempurna. Kenapa? Menyebutkan kalimat terakhir sebelum mati itu minimal Allah. Kalau orang sakaratul maut, Ibu ya. Man qala la ilaha illallah, siapa mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia mati, dakhalal jannah. Benar kan? Benar. Kenapa la ilaha illallah? Karena menyebutkan la ilaha illallah nggak butuh bibir. Karena orang sakaratul maut itu ngangak mulutnya. Kalau sempatlah kalimat terakhir alhamdulillah atau subhanallah, nggak bisa waktu mengucapkan. Karena lagi sakaratul maut, mulut ngangak. Subhanallah, mulut ngangak. Coba Bu, siapa bisa? Ini hadiahnya 200.000. Mulut ngangak, ucapkan subhanallah. Mulut ngangak, ucapkan la ilaha illallah. Pasti bisa. Walaupun nggak sempurna. La ilaha illallah. Makanya kalimat itu nggak dibutuhkan bibir. Minimal Allah sebutkan. Makanya anak-anaknya ya ditalkinkan. yang ikutin karena Bu, yang lihat malaikat datang cuman si calon jenazah, calon mayit. Makanya waktu lagi sakaratul maut, saya merinding kok bahas ini. Lagi sakaratul maut, itu nanti ada datang sosok seramnya bukan main. Siapa itu? Siapa itu? Yang lain asih sibuk, anak awak main gadget, main HP dia. Nah, siapa itu? Nggak ada ya. Dia yang lihat Bu. Makanya orang sakaratul maut itu bukan buku Yasin ditumpuk di kepalanya. Buku Yasin, Al-Quran ditumpuk-tumpuk. Allahu Akbar. Setan pun ketawa lihatnya. Nggak ada otak, lain nggak ada otak, kata si setan tuh. Jadi apa Bu? Anaknya yang baca Yasin di depan atau di sekitar ayahnya. Itu baru buku Yasin ditumpuk. Itu udah koyak-koyak yang hilang. Niat nggak kalian kata si iblis laknatullah tadi itu. Nah itu ya. Jadi ya. Allah biasakan coba bibirnya jangan ngatuk, jangan Allah. Coba Allah. Tidak bisa Bu Eli. Dulu ini Bu Eli Masih ngantuk ya. Allah, kok kami awal-awal tahsin dulu. semenjak kami udah ada materi tahsin, lafzul jalalah terbagi dua, tebal sama tipis, tafkhim sama tarkik, ya, tafkhim sama tarkik. Tafkhim ini yang susah, karena menyebutkan Allah itu menyebutkan pakai vokal O, Allah. Kalau yang tarkik tipis, Allah, Bismillah, A'udzubillah, Habibillah, kan Allah juga kan, tapi tipis dia. Jangankan kita, kuntilanak pun gampang mengucapkan itu. Bismillah katanya. Na'udzubillah katanya. Karena Allah itu tipis.
Yang tebal ini susah. Silakan Bu, ulangin ya. Allah. Ayo lagi. Allah. Pegang bibirnya, jangan bergerak. Allah. Masih bergerak tuh. Nanti ambil HP, kamera depan buat. Gaya lah. Belajar gaya. Mana Bu Purni? Bu Purni mana? Belajar sama Bu Purni. Itu andalan kita itu. Bu Purnama, Bu Eli, Bu Tuti. Coba lihat Bu Tuti nyebutkan Allah. Sudah lulus kan kemarin. Jangan buat malu Ibu. Udah lulus kemarin Bu Tuti. Jadi ibu-ibu yang hadir Tahsin Rabu memang bermanfaat sekali Bu. Memang nggak ada ruginya. Datang ya. Oke. Ya, nanti kita lanjutkan. Udah jam 3:30. Jadi wadduha, saya perkenalkan dulu wadduha. Kenapa saya langsung dari Al-Fatihah langsung ngomongkan wadduha? Ya, karena kita sering tahtib khataman ya. Khataman. Hati-hati Bu. Salah nyebutkan huruf berbeda nanti artinya, termasuk kesalahan jari. Yuk, coba Ibu lihat saya. Wa tipis. Kenapa? Karena dia bervokal a. Wa. Jangan wadduha, salah. Wa. Bitabassum, dengan senyum. Menyebutkan wa dengan senyum. Wa. Kemudian ketemu sama huruf do. Do itu bervokal o atau huruf tebal. Disebut dengan huruf isti'la. Jadi mak tebal nih. Wa enggak. Ibu lihat ya, wa. Wa di sini dia tipis bervokal a. Bervokal a. Wa. Biasakan wa jangan terlalu lebar. Ya silakan. Jangan wa tuha belum. Wa. Karena kalau diangkat itu huruf yang bervokal o, isti'la. Isti'la artinya terangkat dia posisinya. Bertemu dengan do coba vokal do itu kan DHO, bervokal o. Do mulut monyong dikit. O ya, do. Bertemu yang tipis dengan yang tebal. Slow motion itu lambat. Wow. Itu dia. Wow. Jadi kalau cepat wow. Lebar dulu baru monyong. Jangan langsung monyong. Wadduha, salah. Tanpa kita sadari itu. Dan menyebutkan tu baru totalitas bibir maju. Gak apa-apa satu ayat, tapi benar bacaan kita. Waktu bilangkan dunya, bibir maju, lidahnya nyangkut. Jadi dia kedengarannya cantik dia. Tukang bengkel saya. Udah nggak apa-apa, ini aja cukup. Ya cukup. Wadduha. Coba nyaruilah. Kurang dikit lagi. Jangan munyung dikit doang. Bukan walele ya. Wadduha dikit aja. Oke, mantap deh. Itu dia. Tadi nenek agak pojok. Wanya lebar nih. Oke, turun. Ya. Boleh tisu basah. Udahlah ngasih satu, merepetnya panjang. Ayo, kita lihat ya. Wadduha. Jadi dunya kan udah monyong, kemudian monyong kali menyebutkan du, bibirnya dua-dua maju Bu. Du. Coba du. Ya, terima kasih Bu. Du. Jangan Du, salah du. Mohon maaf Bu.
sedikit biar kami dengar. Dengar nggak? Itu fasih kali. Sekali lagi. Sekali lagi. Itu dia. Pokok nama silakan. Lagi. Itu dia. Bu, ayo. Bu, kan beda sama dru. Jangan dru ya, wadduha berubah artinya. Wadduha. Ayo. Waktu dunya kan monyong, hanya lebarkan. Sikit aja sambil senyum. Jangan senyum kali. Nanti lain wah nih. Ya. Wadduha. Jangan ibu ikut-ikutan saya nanti wadduhi. Karena kita belum tahu ilmunya. Jangan coba-coba. Nanti pulang dari sini, Bang, kau dengar aku nih. Wadduhi wal laili. Lah itu kata si laki. Sampai ngajari sering Bang. Nanti awak kena juga. Ya, jangan ya. Wadduhi nanti ada ilmunya itu. Itu namanya qiraat sabah. Imalah nih. Ayo lagi ya. Wadduha. Ayo. Mantap nih. Agak trauma saya megangnya nih. Gak apa-apa ya, kita geser sedikit ya waktunya ya. Walaili idza tadi isinya apa suci? Yang semalam itu bilang. Iya, tapi kebanyakan. Ini Bu. Jangan monyong. Tidak ada yang monyong di antara mereka ini. Coba ibu lihat, ibu spill dulu masing-masing hurufnya. Wa, la, ya, la, ada nggak yang bervokal o ini? Kalau yang atas ada nggak yang bervokal o? Ada ini do. Yang bervokal o kan ada 8 huruf hijaiyah. So, o, so, o, to, zo, o. Enggak, fa enggak ya? O. O yang terakhir ya. Itu kan bervokal o. Yang ini semua hurufnya enggak ada yang bervokal o. Lebarkan mulutnya semua. Walaili idza saja. Jangan panjang-panjang kali, cukup 2. Cukup 2. Walaili idza saja. Sajanya pun juga sama 2. Walnya ditekan di lam. Kenapa? Karena bertasdid. Setiap yang bertasdid ada namrah. Namrah itu artinya tekan. Jangan walaili. Udah bawaannya mau mati aja. Ya, ditekan wanya. La ditekan. Ayo. Ayo dia. Sama kayak ini. Tekan dia. Ini juga sama. Walaili idza saja. 1, 2, 3. Royla udah gigit 3. Habis ini dijegat saya di jalan. Kebetulan lewat di gang masjid. Gak pernah saya kena jegat sekali sama Nak Royla. Macam kukonal kau. Awak yang isi di sub nih. Oh iya. Di gang masjid. Kawan anakku udah ada 18 kali pendek bilang itu. Macam kukonal. Oke. Walaili idza saja. 1, 2, 3. Tadi apa ini Bu? Ditasdid, ditekan kan? Nah di lail ini hukum tajwidnya madlin. Madlin itu artinya lembut. Jadi udah ditekan di wal, lainnya ayunkan dia, lembutkan dia. Makanya Bu dengar. Walaili idza saja. 1, 2, 3.
tiga. Macam mana cara melembutkannya? Macam ada potensi panjang dikit yang ngayun. Sama kayak ghair itu madlin. Ghairil maghdubi alaihim itu ghairnya itu madlin, lembut dia. Kalau ibu dengar imamnya kayak gini, ghairil maghdubi, Bagus imamnya. Tapi kalau udah ghairil maghdubi. Pak Sangkot tuh biasanya yang udah. Pak Sangkot yang di sana, yang di Deli Tua. Nah, itu kurang memahami imamnya. Jadi Ghairil maghdubi alaihim itu juga lin. Ada harful lin situ lembut dia. oke, lanjut. Walaili saja. Tiga ayat aja ya. Ma wadda'aka Rabbuka wa ma Coba Bu, di antara yang beberapa huruf di ayat ketiga ini, ada nggak huruf istilah? Apa huruf istilah tadi? Yang huruf yang bervokal O. Ada nggak? Apa itu? Hah? O. Ro. Ada lagi? Nggak ada ya? Nggak ada. Walaupun sebenarnya ro ini dia nggak dimasukkan huruf istilah, dia ada lagi pembahasannya. Ro itu terbagi tiga: ro tebal, ro tipis, ro yang boleh tebal atau tipis. Jadi takdir roh, penyebutan roh itu ternyata getarannya tidak boleh lebih dari jangan ro salah. Oh gila kan neneknya stop. Roh gila. Ya itu nek. Jadi belakang roh gila nggak boleh. Roh gila nggak boleh nek. Harus. Nenek ini mulai. Awak tahu dicegat aja di sana. Oke, jadi roh menyebutkannya jangan lebih dari satu getarannya. Jangan roh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk orang-orang baru belajar ini. Kalau yang udah kita ini levelnya udah agak naik. Allah, coba. Allah, Ar-Rahman. Paten itu. Oke, ya. Mau dalam korupuk mau kolak. Ibu dengarkan, lalu ibu ikuti nanti. Semuanya ini ya, jangan panjang-panjang kali ma sama la. Cukup dua sekali ayo ini caranya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa yang panjang kali coba? Kan nggak ada kan? Konsisten dia panjang itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Betul atau salah? Karena kepanjangan banyak. Itu enaknya kalau udah belajar tahsin. Tahu aja, ikuti langsung. Kan bisa jadi juri. Belum makan kerupuk. Oke. Terus di sini kan tasdid. Di sini tasdid. Apa tadi tasdid? Tekan. Apa namanya? Apa Bu Murni? Naber. Tahu kan Bu Murni kan? Siapa yang ngajari? Agak kuat sedikit Bu. Coba. Oke. Naber di sini. Kemudian bu ini kan bervokal yang berbaris depan. Bibir monyong, totalitas maju ke bibirnya. Kata ulama menyebutkan huruf yang berdhamma kalau nggak monyong bibirnya nggak akan pernah sempurna. Jadi jangan sosok cantik. Pengen awak sentil. Robbu. Lanjutkan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. 1, 2, 3. Tenang. Senang saya, Bu. Iya.
Senang saya kan udah pandai-pandai. Cak satu-satu lah. Ya. Nek, kita tolong kami nek. 3 ayat aja nenek bacakan dari Wadduha sampai mawaddah rabbuka wa maqala sebagai pokok masyarakat. Bacakan dulu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Enggak. Ya nek, silakan nek. Bismillah nek. Udah nih, udah. Nah, bagus. Ya, sesuai lah pula kan? Itulah Bu. Bukannya enggak maksudnya. Kalau Alhamdulillah biasanya Bu, karena saya biasa itu ngajar nenek-nenek. Bacaannya yang lama itu selalu dipertahankan terus. Begitulah. Untungnya nenek ini udah tahu semuanya. Nah, kalau kayak kita ini harus tetap memperbarui. Benar nggak? Kalau udah ashabus sab'in, ashabus samanin yang udah berumur 70 atau 60 ke 70, biasanya bacaan yang lama itu dipertahankan. Awak ajari pun ini. Udahlah, tak masuk lagi kepala aku. Gitulah. Untungnya Nek Rohila udah tahu itu dasar-dasarnya. Alhamdulillah. Kalau tadi dibaca Nek Rohila itu Wadduha warraili ila misalnya kan, nah itu saya salahkan. Misalnya, salahnya bukan huruf. Kalau salah huruf dalam bahasa Arab itu kan misalnya kan langsung berubah artinya. Kalau bahasa Indonesia apa istilahnya kalau ngetik tipe ya. Dia itu misalnya salah ngetik hilang hurufnya langsung berubah artinya. Nggak bisa main. Jangankan hilang hurufnya satu, salah aja nyebut wadda'aka bukan wadda'aka. Ini kan dia hampir ke sifat tawassut dia, ya. Sifat tawassut itu dia tengah-tengah, nggak ditekan, langsung berubah artinya. Oke, gitu. Jadi saya bacakan dari 1 sampai 3, baru kita ikutin 1 sampai 3. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Itu lihat ya. Kan nggak boleh diwa. Wadduha. Gitu ya. Wadduha. Wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. 1, 2, 3. Stop. Hanya tipiskan Bu. Wadduha. Udah wadduha. Ingat Bu, nggak boleh bergetar dadanya. Ha, kalau bergetar ha besar tuh. Bergetar dadanya tuh jangan. Kan yang disuruh kan ha kecil. Wadduha. 1, 2, 3. Bagus. Daftarkan MTQ Rohila 1. Ya, waktu juga lah yang menentukan Bu. Ya, makanya kami tetap akan kami sambung ini di hari Rabu. Tetap. Makanya Bu kalau misalnya kurang datang Rabu. Oke, gitu aja ya. Jadi udah kurang 10 menit. Enggak, ngaret ya jam kita untuk puasa. Silakan Bu, ada yang ingin bertanya? Oke, nakhtatim, kita tutup pembahasan kita atau pengajian kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. إلحام ملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.